Sore itu, suasana di rumahku mendadak terasa begitu sunyi sekaligus menyesakkan batin. Aku, Prianto, duduk di sofa kayu yang sudah agak tua, tepat di samping Bibi Pujiati. Wanita yang secara status adalah bibi angkatku, namun secara rasa, ia adalah segalanya bagiku. Ia datang dengan penampilan yang terlalu menawan untuk ukuran seorang tamu. Daster sutra motif bunga yang melekat di tubuhnya seolah menonjolkan setiap sisi kematangannya yang sangat terawat. Aroma parfum melati yang lembut menyebar dari lehernya, membuat konsentrasiku untuk sekadar mengobrol biasa luruh seketika, berganti dengan debaran jantung yang kian kencang. Namun, tepat saat aku hendak membawanya ke dalam pelukan yang lebih dalam, tiba-tiba terdengar suara deru mesin motor yang sangat akrab di telinga kami dari arah depan pagar. Bibi Pujiati tersentak, tubuhnya menegang seketika. Itu kok kayak suara motor mama, Topri? Kita jadi terganggu kan? Bisiknya dengan nada yang sangat kecewa sekaligus cemas, sambil buru-buru merapikan rambut. Suara pintu pagar yang berderit nyaring membuat kami berdua seolah terlempar kembali ke kenyataan. Aku segera menggeser posisi dudukku, memberi jarak yang cukup lebar di sofa, sementara Bibi Pujiati dengan sangat lihai meraih majalah di atas meja untuk menutupi kegugupannya. Detik berikutnya, Mamah melangkah masuk dengan menjinjing tas belanjaan, menatap kami dengan wajah lelah namun tanpa curiga sedikit pun. Ada Puji di sini? Sudah lama? Tanya Mama sambil berlalu menuju dapur untuk menaruh barang-barangnya. Di saat Mamah membelakangi kami, suasana privat itu justru kembali hadir dengan cara yang lebih mendebarkan. Bibi Pujiati tidak lagi menyentuhku secara fisik, namun ia menggunakan suaranya yang khas, rendah, serak. Ia melirikku dengan sudut matanya yang tajam, lalu berkata dengan volume yang pas agar terdengar sampai ke dapur, namun terasa seperti bisikan di telingaku. Jangan lupa ya, Prianto. Kamu masih punya janji yang belum dipenuhi sama Bibi. Ucapnya dengan penekanan pada kata janji. Aku bisa merasakan rasaku berdesir hebat. Janji yang ia maksud adalah kelanjutan dari kehangatan yang tadi sempat terputus. Kami berdua tidak merasa bersalah, karena di dalam ruangan ini ada sebuah ikatan yang jauh lebih kuat daripada sekedar status bibi dan keponakan angkat. Janji apa toh, Puji? Kok serius banget kedengarannya? Tanya Mama sambil berlalu menuju dapur untuk menuang air. Bibi Pujiati hanya tertawa kecil, suara tawa yang terdengar sangat manja dan penuh kemenangan di telingaku. Itu loh Mbak, Prianto janji mau bantu beresin ruangan belakang di rumahku. Katanya mumpung dia lagi libur. Sautnya dengan sangat tenang, menunjukkan kewibawaannya yang luar biasa dalam bersandiwara. Pikiranku langsung melayang kemana-mana, membayangkan ruangan belakang rumah Bibi yang sepi, di mana tidak akan ada suara motor atau siapapun yang akan mengganggu penyatuan rasa kami yang kian mendalam. Setelah sandiwara di ruang tamu itu berakhir, Mama akhirnya mengizinkanku mengantar Bibi Pujiati pulang. Di atas motor, suasana terasa sangat berbeda. Bibi tidak lagi menjaga jarak. Ia memeluk pinggangku dengan sangat erat, menyandarkan wajahnya di punggungku sepanjang perjalanan, membiarkan angin malam menyatukan aroma tubuh kami. Begitu roda motor berhenti di depan rumahnya yang sepi, Bibi tidak langsung turun. Ia justru mempererat pelukannya sejenak. Sebuah aksi nyata yang menandakan bahwa janji itu akan segera ditagih. Kami melangkah masuk ke dalam ruangan tengah rumahnya yang hanya diterangi lampu hias berwarna kuning hangat. Bibi Pujiati segera menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat, lalu berbalik menatapku dengan tatapan yang sangat dalam dan penuh penghargaan. Ia melangkah mendekat, membantu melepaskan jaket yang kupakai dengan gerakan tangan yang sangat lambat dan lembut. Prianto, kamu benar-benar ponakan yang sangat baik hati ya. Ucapnya dengan nada suara yang rendah dan sangat manja. Sebuah kalimat yang sebenarnya bermakna pujian atas keberanianku mengikutinya sampai ke sini. Aksi nyataku tidak lagi tertahan oleh keraguan. Aku mendekapnya, merasakan kelembutan tubuh wanita matang yang selama ini selalu tampil berwibawa di depan umum. Di dalam ruangan yang pas ini, aku membimbingnya untuk duduk di tepi sofa panjang
Sementara tanganku mulai memberikan perhatian yang sangat tulus pada bahunya, mencoba melepaskan segala ketegangan yang ia simpan. Pikiranku sudah melayang kemana-mana, menikmati aroma tubuhnya yang kian nyata di indera penciumanku. Tidak ada satupun kata saling menyalahkan tentang hubungan ini, karena bagi kami, kehangatan ini adalah kebutuhan batin yang jujur. Mas Pri, jangan berhenti. Bibi sangat menyukai caramu memperlakukan Bibi. Rintihnya pelan, sebuah rayuan batin yang menandakan ia sudah luluh sepenuhnya dalam dekapanku. Di ruangan yang sunyi ini, kami benar-benar larut dalam momen yang sangat privat, mengabaikan dunia luar yang sedang terlelap. Aku menyadari bahwa pengabdian rasa ini adalah rahasia terindah yang pernah aku miliki. Sebuah ikatan tanpa suara yang kini kian menguat di balik tembok rumahnya. Kami terus tenggelam dalam kebersamaan yang sangat dalam, menikmati setiap detik pertemuan yang telah kami nantikan sejak sore tadi. Keheningan di dalam rumah Bibi Pujiati seketika berubah menjadi medan magnet yang sangat kuat bagi kami berdua. Begitu pintu terkunci, aku tidak lagi membuang waktu dengan kata-kata manis. Aku langsung menarik pinggangnya, membawa tubuh matangnya merapat sepenuhnya ke ragaku. Bibi Pujiati sempat menarik nafas panjang, namun tangannya justru bergerak cepat mencengkeram bahuku, seolah ia pun sudah tidak sabar menantikan momen ini sejak sore tadi di rumah Mama. Aksinya Tapu berlanjut dengan membimbingnya menuju sofa panjang di ruang tengah. Aku menundukkannya perlahan, lalu aku berlutut di hadapannya, meraih kedua kakinya untuk melepaskan alas kaki yang ia pakai. Tanganku tidak berhenti di situ. Aku mulai mengobatinya dengan tekanan yang pas, memberikan perhatian fisik yang langsung membuatnya memejamkan mata dan menyandarkan kepala ke sandaran sofa. Mas Pri, di situ enak sekali, rintihnya dengan suara yang sangat rendah, sebuah pengakuan jujur yang membuat rasaku mendidih. Tidak ada lagi basa-basi, aku bangkit dan mengunci posisinya, membiarkan wajah kami hanya berjarak beberapa senti saja. Aku bisa merasakan embusan nafasnya yang hangat menerpa bibirku. Bibi Pujiati mulai berani. Ia menarik kerah bajuku agar aku semakin menunduk ke arahnya. Pikiranku sudah melayang kemana-mana saat jemarinya mulai menjelajahi dadaku dengan gerakan yang sangat manja. Suka sama suka ini membuat kami benar-benar larut dalam aktivitas yang sangat privat. Aku memberikan dekapan yang sangat erat, merasakan setiap lekuk tubuhnya yang memberikan kehangatan luar biasa di tengah dinginnya malam. Di ruangan yang remang itu, kami seolah sedang menuntaskan dahaga rasa yang sudah lama terpendam. Tanganku kini mulai merapikan helai demi helai rambutnya yang berantakan karena gerakannya sendiri, sementara ia terus memberikan respon yang sangat berani lewat pelukan yang tak kunjung lepas. Tidak ada satupun kata saling menyalahkan. Yang ada hanyalah dua raga yang sedang menikmati puncak dari sebuah sandiwara panjang. Kami benar-benar tenggelam dalam kebersamaan yang sangat dalam, membiarkan waktu berlalu begitu saja, sementara kami terus mengeksplorasi kehangatan yang belum pernah kami rasakan sebelumnya. Langit di luar mulai berubah warna menjadi biru kelabu, menandakan sang surya akan segera mengambil alih tugas malam. Di dalam ruangan yang masih menyisakan kehangatan sisa pertemuan tadi, aku mulai merapikan pakaianku dengan berat hati. Bibi Pujiati berdiri di hadapanku. Ia tidak langsung membukakan pintu, melainkan merapikan kerah bajuku dengan gerakan tangan yang sangat pelan. Seolah ia sengaja mengulur waktu agar aku tidak cepat-cepat beranjak dari sisinya. Wajahnya yang matang terlihat sangat tenang. Namun matanya yang sayu menyimpan sebuah kerinduan yang sepertinya sudah mulai tumbuh kembali. Bahkan sebelum aku pergi. Aku meraih kedua tangan halusnya, mencium punggung tangannya sebagai tanda penghormatan sekaligus kasih sayang yang sangat dalam. Bi, Pri pamit pulang dulu ya. Takut Mama curiga kalau aku belum sampai rumah jam segini. Bisikku dengan suara yang masih serak. Bibi Pujiati hanya mengangguk, namun ia menarik tubuhku sekali lagi ke dalam dekapan singkat yang sangat erat. Iya Pri, hati-hati di jalan. Terima kasih sudah menjadi ponakan yang sangat mengerti batin Bibi malam ini. Jawabnya dengan nada manja yang selalu berhasil membuatku tak ingin melangkah menjauh. Suka sama suka ini tidak berakhir di sini. Justru ini adalah awal dari sebuah babak baru yang lebih menantang. Sebelum aku melangkah keluar menuju motor,
Aku menatap matanya dalam-dalam dan memberikan sebuah pancingan yang langsung disambut dengan binar bahagia di wajahnya. Besok, Bibi main lagi ya ke rumah Mama, biar nanti pulangnya aku antar lagi. Lewat jalan yang lebih jauh biar kita punya banyak waktu berdua. Ucapku dengan senyum penuh arti. Aksi nyataku ini adalah sebuah penegasan bahwa aku tidak akan membiarkan api rasa ini padam begitu saja hanya karena matahari telah terbit. Bibi Pujiati tersenyum lebar. Senyuman yang sangat menawan dan penuh dengan rahasia yang manis. Pasti, Pri, Bibi ke rumusmu lagi besok. Pokoknya kamu harus siap antar Bibi pulang lagi ya. Sahutnya sambil memberikan kedipan mata yang sangat menggoda. Sebuah rayuan batin yang akan terus terngiang di kepalaku sepanjang jalan pulang. Aku menghidupkan mesin motor, meninggalkan halaman rumahnya dengan pikiran yang sudah melayang kemana-mana. Merencanakan pertemuan esok hari yang pastinya akan jauh lebih berkesan. Tidak ada kata saling menyalahkan, karena kami berdua telah sepakat untuk menjaga rahasia ini. Di sepanjang jalan pulang, deru mesin motorku seolah berirama dengan detak jantung yang masih menyimpan sisa-sisa getaran semalam. Langit pagi yang mulai terang menjadi saksi bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Di mata Mamah dan orang-orang, aku tetaplah Priyanto, keponakan yang berbakti. Namun di antara aku dan Bibi Pujiati, ada sebuah ruang rahasia yang tidak terjamah oleh siapapun. Sebuah ikatan yang lahir dari ketulusan dan perhatian yang sangat dalam. Suka sama suka ini bukanlah sebuah kesalahan, melainkan sebuah kejujuran batin yang akhirnya menemukan pelabuhannya. Tidak ada satupun kata saling menyalahkan yang tersisa di antara kami. Yang ada hanyalah rasa syukur karena di tengah rutinitas yang membosankan, kami menemukan kehangatan yang begitu nyata. Aksi nyata yang kami lakukan semalam telah membuktikan bahwa kebahagiaan seringkali bersembunyi di balik pintu-pintu yang terkunci rapat, di balik sandiwara yang kita mainkan dengan sangat apik di depan dunia. Zona romantis adalah kumpulan dari kisah dan cerita-cerita romantis terbaru yang disampaikan dengan suara yang pas untuk menyentuh relung jiwa Anda semua hingga ke dasar batin yang paling dalam. Terima kasih telah mendampingi perjalanan Priyanto dan Bibi Pujiati. Sebuah kisah tentang janji yang ditepati dan rindu yang akhirnya terobati. Nantikan kelanjutan kisah-kisah kami selanjutnya, di mana setiap bisikan adalah doa dan setiap tatapan adalah janji yang tak lekang oleh waktu. Hanya di sini, di tempat yang menghargai setiap inci perasaan Anda. Saya, Pak Un, undur diri. Semoga hari Anda penuh dengan kehangatan dan rahasia-rahasia indah yang menanti untuk dijemput.